Sobat Kairos dimanapun berada, firman Tuhan buat kita pada hari ini tertulis dalam Zakaria 10 ayat 2. Sebab apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat, dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta, dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa, serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu, bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita sengsara sebab tidak ada gembala. Demikian firman Tuhan. Sobat Kairos dimanapun berada, Tuhan Allah kita adalah Allah yang kudus dan Allah yang cemburu. Allah tidak menerima kehadiran ilah lain dalam kehidupan umatnya. Ketika ada umat tidak taat, maka Allah akan menghukumnya. Sobat Kairos, ketika kita memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Allah, itu berarti kita harus percaya sepenuhnya kepadanya dalam kondisi apapun. Kita harus percaya bahwa Tuhan Allah adalah Allah yang sangat berkuasa. Dia sanggup melakukan sesuatu dalam hidup kita dan rancangannya adalah yang terbaik. Allah mengetahui kebutuhan kita, dan sekalipun beberapa dari kebutuhan itu seakan mustahil terpenuhi menurut pikiran kita, Dia tahu bagaimana memenuhinya. Siapa dapat membayangkan demi memenuhi kebutuhan makan Elia, Allah mengirimkan burung gagak untuk membawakannya makanan yang ia butuhkan. Allah sanggup melakukan segala hal, baik yang mungkin maupun tidak mungkin. Sebagaimana Elia diperhatikan oleh Tuhan Allah, kita pun demikian diperhatikannya. Allah tahu bagaimana menjawab doa-doa kita serta kesulitan-kesulitan kita. Sobat Kairos, tidak ada gunanya meminta sesuatu kepada para terapim dan juru tenung, karena semuanya akan menuju kebinasaan dan kehancuran. Bangsa Israel menjadi berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita sengsara karena mereka mempercayakan hidupnya kepada terapim dan juru-juru tenung. Lebih suka meminta petunjuk, meminta berkat kepada para terapim dan juru tenung. Ketika kesulitan datang, mereka tidak bertanya dan datang kepada Allah yang adalah Tuhannya. Mereka lebih percaya kepada perkataan para juru tenung dan peramal. Padahal apa yang dikatakan oleh mereka adalah hampa dan sia-sia. Sobat Kairos, selama kita berada di muka bumi ini, pencobaan, persoalan, dan masalah akan datang silih berganti. Entah itu pergumulan tentang pekerjaan, keluarga, keuangan, sakit, penyakit, dan sebagainya. Saat berada dalam pergumulan yang berat, tetaplah setia dan percaya akan kuasa Tuhan Allah. Mintalah segala sesuatu kepada Tuhan, dan hindarilah meminta kepada ilah lain. Jangan pernah sekalipun kita berpaling dari Allah dan bertanya atau meminta sesuatu kepada ilah lain, juru tenung, atau apapun namanya. Jika Tuhan izinkan kita berada dalam kondisi tidak enak atau tidak baik, Tuhan tak akan membiarkan kita terbelenggu oleh keadaan tersebut. Mari teruslah berjalan dalam kehendak Allah. Ia sanggup melakukan segala perkara bagi kita. Apapun yang terjadi dalam perjalanan hidupmu, tetaplah setia hanya kepada Allah saja. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos dimanapun berada. Tuhan memberkati.
Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi. Mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas.